hanya upload video mewarnai bisa menghasilkan $10.400 per bulannya, yang mana jika kita konversikan ke dalam rupiah bisa mendapatkan Rp157.162.200. Buatnya gampang banget teman-teman, hanya menggunakan aplikasi mewarnai yang ada di Play Store. Bagaimana cara pembuatan videonya? Simak terus video ini sampai selesai. Jangan di skip-skip agar teman-teman bisa memperoleh secara utuh informasi yang ada di channel ini, mulai dari membedah channel, mencari bahan konten, sampai pembuatan videonya. Kita masuk ke langkah pertama, yaitu membedah channel referensi. Seperti yang sudah saya infokan di awal, kali ini saya akan membagikan sebuah ide konten yang sangat disukai oleh anak-anak, yaitu mewarnai, teman-teman. Nah, di sini kita tidak perlu mengeluarkan modal, teman-teman. Kita hanya membutuhkan satu aplikasi yang ada di Play Store, dan kita bisa memperoleh banyak banget yang bisa kita jadikan ide konten ataupun yang bisa kita upload ke YouTube kita nantinya. Sebut saja di sini salah satu channel yang akan kita bedah, yaitu Magic Finger Art. Di sini teman-teman sudah memperoleh, kita buka dulu ya teman-teman. Di sini sudah memperoleh 4 juta lebih subscriber dan telah mengupload 140 video. Bisa kita lihat di sini teman-teman. Channel ini tentunya sangat-sangat disukai oleh anak-anak. Jadi anak-anak bisa sambil mewarnai, bisa sambil mengenal berbagai macam warna, berbagai macam bentuk gambar. Jadi banyak banget manfaatnya, teman-teman. Oke, kita buka saja, kita lihat ya. Di sini penontonnya juga banyak banget, teman-teman. Ada yang sudah sampai 8 juta. Ada yang mana lagi 3,4 juta, 14 juta, teman-teman. Luar biasa sekali ya. Dan durasinya itu tidak ada yang lama-lama ya, teman-teman. Mini rata-rata 3 menit sampai 8 menit untuk satu videonya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa buat satu video itu atau satu hari teman-teman bisa buat beberapa video dan bisa di-upload dalam waktu seminggu ke depan. Kita lihat yang paling pertama, teman-teman. Kita lihat paling pertama di sini ya, dalam waktu 12 hari yang lalu kita lihat di sini sudah ditonton sebanyak 186.000. Kita lihat di sini. Cepat. Nah, kalau di sini teman-teman, channel ini menggambar dari nol, teman-teman ya. Jadi benar-benar menggambar dari sebuah kertas kosong. Kalau kita tidak perlu, teman-teman, kita hanya menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi nanti akan saya sebutkan di video ini. Jadi teman-teman tidak perlu mengeluarkan modal, tidak perlu membuat atau membeli kanvasnya, menggambar, dan membeli pewarnanya. Nah, sekarang kita lihat teman-teman, kira-kira channel ini berhasil mendapatkan pundi-pundi rupiah per bulannya itu berapa sih? Saya sudah ada di Social Blade, teman-teman, dimana Social Blade ini kita bisa melihat analitik dari sebuah channel, mulai dari subscriber, estimasi pendapatan per tahun, per bulan, terus tanggal mereka membuat channel ini, dan channel ini tipenya tipe apa. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kita zoom ya. Sudah mengupload 140 video, subscribernya sudah 4 juta lebih. Tipe channelnya itu hiburan, telah dibuat dari 2018, teman-teman. Oke. Nah, untuk estimasi pendapatannya dimulai dari $10.000, teman-teman, sampai $165.000 untuk per bulannya. Yang mana kalau misalkan kita konversikan, minimal pendapatannya 10.400 ini akan mendapatkan
157.162.200. Ini minimal pendapatan ya teman-teman. Biasanya dari Social Blade ini rata-rata ya, di antara kedua nominal ini mereka mendapatkan rata-ratanya. Oke, kita langsung masuk ke mencari bahan konten. Seperti biasa teman-teman, kita akan mencari bahan kontennya yaitu dari Play Store. Di sini saya referensikan teman-teman untuk menginstal aplikasi yang bernama Chat dan Pelajari. Nah, di sini lengkap banget teman-teman. Di Chat dan Pelajari ini nanti akan kita lihat kira-kira di sana ada objek apa saja yang bisa kita warnai. Lalu yang kedua adalah screen recorder. Nah, screen recorder teman-teman bisa install dari sini, atau jika teman-teman sudah ada aplikasi screen recorder bawaan dari HP-nya, silahkan digunakan, sama saja teman-teman. Nah, di perekam layar ini ya, screen recorder atau X recorder itu bisa merekam wajah kita teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau menangkap video reaksi ya, membuat video reaksi dari sebuah ide konten, teman-teman bisa aktifkan perekam layarnya atau perekam kamera ya. Lalu yang ketiga adalah CapCut. CapCut, aplikasi editing sejuta umat. Teman-teman bisa install di sini CapCut, karena menurut saya CapCut ini yang paling enak teman-teman ya. Meskipun tampilannya potret, tapi untuk watermarknya bisa kita hilangkan tanpa harus berlangganan. Sekarang kita masuk ke tahap pembuatan videonya. Nah, sekarang kita akan buat videonya ya teman-teman. Di sini saya sudah install Coloring and Learn. Kita lihat ya teman-teman. Kita klik. Nah, di sini teman-teman bisa nonaktifkan suara dan backsoundnya. Kenapa? Biar lebih enak ya nanti kita saat proses dubbing. Teman-teman bisa ke pengaturan, teman-teman checklist saja atau klik icon suara dan musik. Lalu bahasanya itu teman-teman bisa ganti ke bahasa Indonesia, jadi lebih enak ya. Kenapa bahasa Indonesia? Kalau misalkan teman-teman fokusnya di Indonesia, penonton Indonesia, maka rubahlah ke bahasa Indonesia. Tapi kalau teman-teman mau menjangkau penonton luar negeri, bisa teman-teman pilih dalam bahasa Inggris. Oke, di sini banyak banget pilihannya ya, teman-teman. Saya buat bahasa Indonesia saja. Kita close. Nah, pastikan saat teman-teman mau merekam, teman-teman sudah standby ya. Standby dulu perekamnya. Nanti teman-teman bisa aktifkan saat sudah masuk ke dalam objek yang ingin diwarnai. Ini saya klik. Nah, di sini banyak banget teman-teman objek atau games yang bisa kita mainkan. Ini teman-teman bisa fokus ya, satu game ini teman-teman. Ini punya banyak gambar. Jadi nggak bakal kehabisan tema ya teman-teman, nggak bakal kehabisan ide. Di sini banyak banget, mulai dari puzzle, mulai dari musik ya, mewarnai, ini menggambar. Sebentar, saya close. Ini menggambar ya, ini musik, banyak sekali. Ini puzzle teman-teman ya, ini ikan. Oke, gamenya banyak banget. Tapi kali ini saya mau bedah yang mewarnai ya teman-teman. Jadi saya pilih yang paling atas, pojok kiri atas. Saat kita pilih mewarnai, di sini banyak banget jenis-jenis koleksi yang bisa kita pilih. Ada binatang, kendaraan, putri, dinosaurus, mainan, profesi, bentuk, dan lain-lain teman-teman. Jadi banyak banget ya. Satu menu itu punya banyak lagi sub menu. Nah, contoh di sini saya pilih yang bentuk. Saya pilih bentuk. Nah, di bentuk ini teman-teman, ini punya banyak banget kertas ya, atau yang bisa kita jadikan ide konten di YouTube kita. Jadi di sini misal ada 6 kertas, berarti teman-teman bisa merekam dalam satu hari itu ke 6-6-nya. Lalu teman-teman bisa upload satu hari satu. Nah, ini sudah 1 minggu ya, nih. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, teman-teman bisa upload satu persatu videonya. Nah, ini juga banyak teman-teman. Nah, ya.
Ini untuk dari satu jenis atau satu subkategori ya teman-teman. Sini banyak lagi di belakang-belakangnya, teman-teman bisa mainkan. Nah, sekarang kita coba tadi ya, kita coba yang bentuk. Misal kita pilih yang pertama. Nah, saat sudah masuk ke dalam tampilan ini, teman-teman bisa mulai rekam layar. Rekam layar menggunakan recorder tadi, screen recorder. Teman-teman bisa mulai mewarnai di sini. Nah, di sini untuk merubah warnanya, teman-teman tinggal pilih salah satu warna, lalu diwarnai. Nah, teman-teman boleh sambil bicara di sini sambil merekam, atau teman-teman dubbing nanti di CapCut-nya ya. Oke, sudah. Lalu yang lingkaran misalkan teman-teman mau warnai yang lain. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya. Nah, nanti teman-teman juga bisa manfaatkan ya, bisa manfaatkan gambar ini sebagai thumbnail. Nah, ini kan pasti menarik banget nih buat anak-anak. Apalagi kalau misalkan melihat yang warna-warni ya. Ini bisa teman-teman screenshot dan jadikan thumbnail. Nah, setelah teman-teman selesai mewarnai, teman-teman bisa stop videonya, lalu teman-teman masuk ke tahap editing di aplikasi CapCut. Nah, ini anggaplah sudah selesai. Kita sekarang masuk ke tahap terakhir, yaitu pembuatan video di aplikasi CapCut. Saya sudah berada di aplikasi CapCut, teman-teman. Seperti biasa, langsung saja kita klik proyek baru, lalu kita pilih video yang sudah kita rekam tadi. Nah, saya sudah rekam videonya, kalau tidak salah yang ini. Kita pilih, lalu kita klik tambah. Kita klik tambah. Nah, di sini kita rubah ukurannya dulu ya, teman-teman. Teman-teman ke bagian bawah, teman-teman pilih yang rasio, lalu pilih yang 16:9. Nah, di sini teman-teman bisa zoom, atau teman-teman bisa buat background ya, tambahkan background di sini. Caranya, teman-teman ke kanvas, lalu teman-teman pilih latar belakang, dan teman-teman tambahkan backgroundnya. Nah, seperti ini. Kenapa saya lebih suka menambahkan background? Karena agar kiri kanan dari si tampilan layarnya ini, ya, tampilan yang sudah kita rekam tadi, itu tidak terpotong. Kalau teman-teman zoom, dia akan terpotong seperti ini. Nah, jadi kita cukup seperti ini saja agar kiri kanannya tidak terpotong. Seperti itu. Sekarang teman-teman bisa dubbing dari sini. Dubbingnya teman-teman klik audio, pilih rekam, dan dubbing. Dubbing ya. Sebelum dubbing, teman-teman perhatikan dulu ini kira-kira ada yang mau direvisi atau tidak, ada yang mau di-cut atau tidak. Jika tidak, berarti teman-teman bisa langsung dubbing. Kebetulan tadi saya tidak dubbing, saya rekam saat proses mewarnainya langsung, jadi lebih cepat. Untuk paling belakang ini kita hilangkan akhirannya, lalu kita pilih hapus. Nah, ini tidak saya dubbing ya teman-teman. Jadi tadi seperti ini suaranya kurang lebih. Hai teman-teman, sudah siap untuk belajar mewarnai hari ini. Hari ini kita akan mewarnai berbagai macam bentuk. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita tambahkan backsoundnya teman-teman. Teman-teman pilih audio, pilih suara. Saya masukkan suaranya dari perangkat, saya cari ya. Nah, misal ini. Oke, kita ke bagian belakang. Kita lakukan pemangkasan, teman-teman. Kita pangkas. Ini kita pangkas, yang belakang kita hapus. Lalu suaranya kita perkecil, teman-teman.
biar suara kita itu lebih besar dari suara backsoundnya. Saya klik backsoundnya, lalu saya pilih volume, saya perkecil. Hai teman-teman, sudah siap untuk belajar mewarnai hari ini? Nah, kalau misalkan masih terlalu besar, teman-teman bisa perkecil lagi. Hai teman-teman, sudah siap untuk belajar? Gitu ya. Jadi untuk suara itu teman-teman bisa kira-kira jangan sampai suara kita lebih rendah dari suara backsoundnya. Sudah selesai sampai sini, teman-teman bisa pilih yang 1080, lalu tingkat bingkainya 30, dan teman-teman ekspor. Selesai, semudah itu dan secepat itu teman-teman. Semoga ide konten kali ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman. Jadi jangan bingung-bingung lagi buat teman-teman yang mau mulai terjun ke dunia YouTube, karena banyak banget ide konten yang bisa kita gunakan dan bisa kita maksimalkan dari aplikasi ataupun handphone yang kita miliki teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di konten-konten saya berikutnya.